Amin. Saya mau mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema firman Tuhan yang saya beri judul Kristen Sesat. Tapi tunggu dulu, ketika saudara-saudara mendengar kata sesat, jangan serta-merta menjadi a priori, lalu menutup diri dan mengunci hati, seolah-olah berkata bahwa firman Tuhan hari ini menghakimi. Tidak. Inilah yang menjadi sebuah celah besar yang dibangun menjadi tembok di mana iblis leluasa melakukan pekerjaannya dengan sebuah dalil jangan menghakimi. Dosa itu seperti bau mulut. Antara hidung dengan mulut berdekatan sangat dekat, tetapi hidung tidak bisa mencium kalau mulutnya itu bau. Namun ketika orang di dekatnya ketika berbincang-bincang dan menyadari bahwa mulutnya bau, maka dengan kasih atau dengan sebuah ucapan dikatakan, bro, sis, pak, bu, maaf ya, mulut aromanya bau. Lalu serta-merta dia tidak coba menguapkan tangannya mencium, mengkoreksi dirinya. Langsung dia dengan arogan berkata, you jangan menghakimi. Nah ini saudara-saudara, diberitahu katanya menghakimi. Nah oleh sebab itu disinilah letaknya iblis menaruh sebuah selubung, sehingga orang Kristen banyak yang sebetulnya tersesat tetapi tidak mau dikatakan tersesat. Dari kebenaran ini saya memberi tema renungan hari ini. Saudara-saudara, secara umum penyesatan ini bisa terjadi atas berbagai latar belakang manusia. Tentu ini menyangkut secara umum, semua manusia bisa mengalami namanya ketersesatan, ya. Kalau orang-orang di luar Kristen menyatakan bahwa salib adalah berita bodoh atau kebodohan, dan salib itu karangan manusia bukan dari Tuhan apalagi pencipta, maka itu adalah sebuah kekeliruan yang mana mereka tentu atas dasar ketidaktahuan. Hal ini sudah ditulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan orang-orang di luar Kristus. Jadi saudara-saudara, tentu orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus, mereka mendeklar dan dengan jelas-jelas memberikan tinju menolak iman di dalam Yesus dan berkata salib adalah kebodohan. Persis yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus waktu itu, saudara-saudara, ya. Apalagi kalau secara umum di luar Kristen kita berbicara Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Putra Elohim yang datang dari Bapa menjadi anak dan menjadi raja untuk menebus dosa-dosa manusia. Wah, ini saudara-saudara akan dianggap oleh orang-orang di luar Kristen sebuah hal yang menghujat Tuhan. Karena mana bisa Tuhan itu kudus menjadi manusia lalu disalibkan? Kalau Tuhan itu adalah Yesus dengan punya kuasa, kenapa bisa dibunuh oleh tentara Romawi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah sebabnya ada banyak pemahaman yang tidak bahas hari ini, karena itu pemahaman semua di luar daripada tafsiran Alkitab. Sementara kita mau bertumbuh menjadi Kristen sejati, kita harus semua menelaah dari sumber yang kita yakin satu-satunya sumber dan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, tidak ada kebenaran yang iman Kristen yakini di luar daripada kitab suci. Nah, oleh sebab itu mari sekarang kita masuk. Kalau di dalam agama Kristen sendiri ada banyak orang, baik dia kelompok atau suku, kaum dan bahasa, mereka yang sudah Kristen itu merasa berpuas diri jika
sudah menjadi Kristen, apalagi sejak kecil, apalagi dari keluarga Kristen, apalagi sejak dalam kandungan Kristen. Mereka bukan menjadi Kristen karena sebuah pengalaman hidup atau pertobatan yang nyata, atau mereka secara pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat kesaksian-kesaksian peristiwa di mana mungkin mereka mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi mereka menjadi agama Kristen karena sebuah tradisi warisan agama turun-temurun dari keluarga, orang tua, dan seterusnya. Ciri-ciri orang-orang Kristen yang mewariskan agama dari leluhur, rata-rata mereka berpola pikir sama dengan pola pikir anak-anak dunia. Baik dalam standar cara berpikir, berucap, moralnya, berkelakuannya, rata-rata sama seperti anak-anak dunia, kecuali beberapa mereka mungkin akan membuka diri dan ada sebuah pengalaman yang menjadikan mereka boleh secara pribadi disentuh oleh Tuhan. Baik itu masalah ekonomi, tiba-tiba bangkrut, Tuhan jamah, akhirnya dia mengenal Tuhan secara pribadi, ada sebuah pengalaman kesaksian. Nah, itu akan jauh lebih kuat imannya daripada Kristen yang diwariskan agama. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, pemahaman orang-orang yang menjadi Kristen karena sudah kecil Kristen, lahir Kristen, mereka akan melihat Tuhan itu benar, Tuhan itu baik, dan mereka pun memandang Tuhan dan agama-agama pada umumnya yang ada di mana mereka berdomisili itu sama dengan agama-agama lain. Makanya saudara kan bisa cirinya, kalau salah tandanya kita bicara kepada orang-orang Kristen dan misalnya kita kasih tahu kesaksian, dan kesaksian ini kita alami hidup luar biasa, dan orang itu mendengar, dia berkata, iya bro, sama aja, semua agama juga sama, semua agama baik, nggak boleh menghakimi dan seterusnya. Padahal tentu kesaksian ini tidak bermaksud menghakimi, tapi karena sebuah pengalaman seperti saudara-saudara jatuh cinta dan kau cerita kepada orang lain. Saya waktu ketemu dengan wanita itu, hati saya deg-deg ser. Lalu orang yang tidak pernah ngalami, makanya susah kita cerita sama orang yang nggak pernah ngalami jatuh cinta, dia akan hambar. Kamu kenapa sih? Biasanya kali dia tidak ngerti bagaimana rasanya deg-deg ser itu, karena nggak pernah jatuh cinta. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang falling in love with Jesus dan orang itu nggak pernah mengalami, dia akan berkata, sudahlah bro, nggak usah fanatik lah, semua sama saja, yuk main perasaan aja. Dia nggak pernah ngalami. Dia menjadi agama Kristen karena warisan agama, dan secara pribadi belum pernah mengalami sentuhan ilahi yang kita sering kenal, mujizat, ya, lawatan, dan seterusnya, saudara-saudara. Karena pemahaman iman Kristen mereka pada umumnya adalah hasil serapan yang mereka terima dari agama-agama lain di sekitar mereka, sehingga mereka tentu sangat kompromi dengan iman yang tidak berakar dengan Alkitab. Anak Tuhan, orang Kristen, kita wajib di negeri Republik Indonesia toleransi. Kita wajib bertoleransi. Namun di dalam pemahaman iman kita harus tetap bersumber dari ajaran Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Nah, akibat miskinnya pemahaman orang-orang Kristen yang belum secara pribadi mengalami atau ada perasaan greget atau merasa sesuatu yang menyentuh imannya karena selama ini dia beragama Kristen hanya karena warisan, maka dia akan biasa-biasa saja terhadap kebenaran firman Tuhan. Dengar ya sudah, dengar ya sudah, ya. Yang akhirnya membuat orang itu lebih mudah untuk ikut jalur baik sinkretisme. Apa sinkretisme itu? Membuka diri terhadap ajaran-ajaran yang tidak bersumber kepada firman Tuhan, satu-satunya kebenaran. Bahkan diantaranya
Banyak ya di antara kita, saudara juga saya bicarakan ini, saudara mungkin pernah punya kenalan yang beragama Kristen tapi dengan mudahnya melakukan bahkan percaya praktek-praktek okultisme, yaitu seperti kedukun, terlibat horoskop, terikat jimat-jimat, masih percaya, kamu bintangnya apa? Oh, aku bintangnya ini, aku Scorpio, kamu Aries. Oh iya. Atau misalnya masih percaya filsafat-filsafat yang lain, horoskop. Atau kalau keturunan Tionghoa, saudara-saudara masih percaya Ciong, Sial atau Sio gitu. Kamu Sio apa? Oh, kamu lahir tahun berapa? Oh, aku lahir tahun 78. Oh, bulan berapa? Oh, bulan 3. Oh, kamu itu Sio kuda ya, gitu ya. Terus bulan Maret ya, bintangmu itu Aries ya. Nah, padahal ini yang bicara sama-sama orang berlatar belakang agama Kristen, tetapi dia masih, oh ya kalau Aries itu begini loh orangnya, nanti di bulan ini ada loh jodohnya. Nah, ini saudara-saudara, dan bahkan ketika masuk tahun-tahun baru, tahun naga, tahun ular, tahun Cina, setiap tahun berbeda dengan filosofi dan pandangan berbeda. Oh, hati-hati loh, ini tahun keberuntungan kamu loh, karena ini tahun sama sio kamu dan seterusnya. Ini Kristen, saudara-saudara. Nah, ini yang saya maksud bahwa kalau kita tidak membenahi iman kita back to Bible, maka tanpa sadar penyesatan itu akan terjadi semakin hari semakin menyimpan jauh. Seperti sebuah pesawat yang akan terbang. Kalau dia menyimpan 1 milimeter saja, saudara-saudara, dari target tujuannya, memang pertama tidak kelihatan, tetapi ketika berjalan sekian kilometer ke depan, itu kalau ibarat kata dari kota Balikpapan mau ke kota Manado, itu tidak sampai Manado, bisa-bisa berhenti di Makassar atau di tempat lain. Kenapa? Karena itu rutenya udah beda. Pertama memang hanya kecil sekali, tapi ketika diteruskan penyimpangannya atau jalur yang berbedanya itu semakin jauh. Sama, kekristenan itu saudara-saudara tidak langsung menjadi tersesat, tapi benih-benih penyesatan terjadi dengan mulai kita menganggap tidak perlu menjadi fanatik. Kristennya biasa-biasa saja. Nah, kalau sudah kita membuka diri biasa-biasa saja, maka kita akan menganggap dosa juga itu biasa. Kita manusia. Atau seperti tadi, lihat bintang ini, lihat sio itu, lihat horoskop ini, lihat ramalan itu, lihat ramalan tangan, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang kita pun iman kita biasa-biasa saja. Atau sering kita mendengar istilah Kristen KTP. Ya, KTP mereka Kristen. Kristen tanpa pertobatan maksudnya, saudara-saudara, dan memang tercatat di KTP-nya beragama Kristen. Nah, Kristen juga bisa tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini tidak sedikit mereka yang rajin ke gereja. Wah, hidup mereka tidak juga serta-merta menjadi jahat. Mereka menjadi orang yang baik secara natural manusia. Mereka tidak jahat, mereka baik, mereka rajin ke gereja. Bahkan mereka juga sangat rajin untuk ikut pertengahan doa-doa yang ada. Mereka ke gereja, mangguk-mangguk, bawa catatan. Ya, mereka menjadikan Kristen adalah sebuah agama. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus datang memberikan salib. Itu bukan memberikan sebuah agama. Karena Tuhan Yesus datang tidak membawa agama yang baru. Tuhan Yesus datang bukan memberikan agama. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, agama-agama sudah tumbuh dengan sangat subur. Agama dari bahasa Latin 2a dan gamma, artinya tidak kacau. Jadi agama itu adalah buatan manusia, upaya manusia menyembah kepada apa yang mereka yakini. Maka kalau agama purbakala atau agama tradisional, ada yang sampai membuat patung atau sebuah ritual-ritual yang mereka ciptakan, yang mereka rasa bisa untuk mereka sembah sebagai sesuatu yang mereka yakini. Maka bentuknya banyak. Maka di dunia ini ada ribuan agama dengan ribuan bentuk Tuhan-Tuhan huruf kecil yang mereka sembah. Baik pohon, batu, kayu, dan sebagainya, tanah, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, ini kan kita mau kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak
memberikan sebuah agama baru. Kalaupun disebut Kristen, Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. To be like Christ. Seperti Kristus. Jadi kalau saudara percaya Kristen, jangan engkau melihat agama Kristennya, tapi bagaimana engkau melihat bahwa menjadi Kristen, saya berkewajiban menjadi seperti Yesus. Jadi kekristenan lebih jauh, saya mau sampaikan, bukan sebuah agama saja, tetapi kekristenan adalah bagaimana kita jadikan sebuah jalan hidup. Makanya jalan hidup orang benar tidak seperti orang fasik. Jalan hidup orang benar itu akan bersinar. Artinya kekristenan bukan cuma sekedar agama, tetapi membawa sebuah cahaya. Maka Tuhan berkata, kamu adalah terang. Kekristenan membawa sebuah rasa yang nikmat. Maka dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi hambar, dengan apa lagi dia diasinkan, tidak berguna lagi. Maka kekristenan tanpa sebuah jalan hidup seperti Yesus, maka dia akan dibuang di kekalan. Karena orang yang masuk kerajaan Bapa di surga bukan orang beragama, tetapi orang-orang yang menjadikan dirinya anak Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai jalan hidup mereka dan menjadikan mereka hidupnya siap untuk mempelai surgawi yang kekal. Ini saudara-saudara yang perlu kita maju dan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana menjadi Kristen, yaitu meneladani kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Bukan hanya sekedar agama ya, tapi Kristen adalah jalan hidup. Pada umumnya saudara-saudara, orang-orang Kristen yang agamawi itu akan menganggap renungan yang sampaikan ini terlalu frontal, terlalu ekstrim. Atau saudara-saudara yang mulai hidupmu diubah Tuhan, kau mulai masuk doa nyembah, kau kerja tapi hidupmu mulai berubah, gak dusta lagi, gak gampang marah. Kalau ada lewat mobil engkau maki, sebelumnya kau jadi Kristen, setelah dengar khotbah-khotbah begini kau diubahkan, Roh Kudus tolong saudara. Lalu saudara dinyalip orang, kau diam saja, praise the Lord, haleluya. Nah, ini orang-orang akan berkata, kamu biasa kali, kamu kayak malaikat aja. Karena mereka memang gak bisa menyelami, karena mereka belum menyentuh area itu. Ini yang saya maksud saudaraku, Kristen agamawi. Dan kalau kita tidak meluruskan ini, jangan-jangan nanti saudaraku, kasihan di ujung jalan ini mereka ditolak oleh Tuhan. Karena menjadi orang Kristen yang lahir baru, kata lahir baru betul-betul berarti kehidupan baru. Kehidupan baru itu kehidupan yang lama ditanggalkan dan kenakan kehidupan yang baru. Ayo saudara-saudara, selama setiap hari sudah sekian bulan dengarkan renungan-renungan saya bagikan setiap hari ini. Coba saudara cek, saudara berubah gak kira-kira? Karakter saudara itu mulai gak berubah? Kalau saudara-saudara sudah sekian bulan dengar setiap hari sampaian firman Tuhan dan tidak cukup kuat, saudara-saudara bisa berhenti mendengarkan renungan ini. Berarti saudara-saudara mungkin, asal saudara dengar baik-baik ya, maksud saya berubahnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Berubahnya betul-betul menjadi baik. Karena kadang-kadang kalau misalnya saya katakan, saya sebagai susternya, karena dokternya Tuhan Yesus, saya kan dapat obat dari Tuhan Yesus, firman Tuhan. Saya ajarkan pada saudara-saudara. Saudara-saudara dengarkan baik-baik, lakukan, berubah. Kecuali saudara-saudara dengar nggak lakukan, ya tidak berubah. Atau saudara-saudara tidak mendengar, saudara tidak setia mengunduh ya, setiap hari yang saya berikan renungan-renungan ini, saudara tidak setia mengunduh, atau kau mengunduh tapi tidak mendengar sampai habis. Nah, itu ibarat kata ada orang yang datang berobat sakit, dikasih obat yang bagus, tapi pulang di rumah obatnya ditaruh di bawah bantal. Atau ketika anaknya, dia seorang ayah, anaknya suruh minum, dia masuk mulutnya hanya kumur-kumur, anaknya pulang, anaknya keluar, dia buang. Itu saudara yang salah loh ya. Tapi selama saudara dengarkan setiap renungan ini yang saudara lakukan dan saudara tidak berubah, saudara jangan dengar lagi. Berarti saudara tidak cocok buat saudara, atau mungkin ada yang salah di sini. Ibarat kata kalau rumah sakit saudara-saudara tidak sembuh,
saudara bisa cari dokter yang lain. Ini kan fair, karena grup ini saya buat tidak ada kepentingan sama sekali. Saudara-saudara, justru saya membawa saudara untuk semakin tertanam di gereja lokal masing-masing, setia, mengabdi, berbakti kepada Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Karena kita ngerti tujuan iman kita, to be like Christ, menjadi seperti Tuhan Yesus. Itulah orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, hari ini kita mau pergi ke gereja hari Minggu, kita mau ibadah tengah minggu, kita mau kebaktian. Kita tahu bahwa kita ini perlu sentuhan Tuhan, kita perlu pengalaman dengan Tuhan, kita perlu mencatat khotbah. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan firman Tuhan hidup dalam hidup kita, seluruh wilayah kita, seluruh hati kita. Tuhan mau kita hidup dalam Dia, mengalami Tuhan setiap hari, sehingga kita tidak lagi membatasi Roh Kudus hanya sekedar hari Minggu di gereja, tapi kita akan merasakan dan mengalami karya Roh Kudus setiap hari di setiap hidup kita. Dan goalnya adalah, saudara-saudara, setelah dengar renungan hari ini, saudara akan mulai memikirkan bagaimana caranya, dan doa saudara akan menjadi berbeda. Bagaimana caranya saya menjadi orang Kristen yang habis-habisan bagi Tuhan? Saudara nggak pernah renungkan kan? Orang Kristen habis-habisan? Iya kan saudara-saudara? Karena selama yang kau hanya berpikir, ya Kristennya cukup Kristen, saya baik. Tapi hari ini saya mengajak saudara-saudara, pikirkanlah bagaimana caranya engkau menjadi orang Kristen yang siap habis-habisan bagi Tuhan. Maksudnya apa? Mereka yang siap meninggalkan kewajaran hidup anak-anak dunia. Mereka yang siap dikatakan ekstrim, fanatik, sok suci, sok kudus. Dan mereka yang siap tidak kompromi dengan pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sola fide, Tuhan menolong setiap kita. Setiap firman yang tertabur hari ini menjadi pesan yang kuat di dalam manusia batinia kami. Manusia rohani kami menjadi kuat, tumbuh setiap hari sesuai kerinduan setiap hati kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita berkata amin.